Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Buka Alkitab, saudara sudah bawa Alkitab? Karena itu mari buka bersama-sama dengan saya 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Sudah ketemu semua, katakan amin. Ya, oke, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sebelum duduk, bilang orang di kiri kanan, ini ayat untuk lu dan beta. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Salam sekali lagi. Boleh duduk. Iya. Saudara boleh nikmati tempat duduk yang enak pagi hari ini, amin. Ya, boleh bilang orang di kiri kan, beta senang duduk di lupung sebelah. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang baik pagi ini. Saya diizinkan untuk sharing buat kita semua sebuah kebenaran firman Tuhan bagi kita. Ya, tentu ada salam hangat dari Jakarta buat saudara. Ya. Bapak Gembala, Ibu sedang mengikuti acara wisuda kakak dokter. Kemarin kita sudah saksikan bersama tentu di grup, puji Tuhan. Seperti yang tadi Bapak Dante bilang, kita jemaat punya satu dokter spesialis ya, khusus akupuntur. Zaman sekarang orang takut minum obat, maka sangat baik kalau di akupuntur saja ya. Jadi saudaraku, akupuntur itu tanpa bahan kimia. Tinggal kemarin waktu saya sorry, ini bersaksi sedikit. Migrain bukan vertigo ya. Itu sangat tidak nyaman, saudaraku, hampir tidak nyaman. Saya bilang sama Kak John, aduh beta sangat tidak nyaman sekali. Oh udah, dokter Resti akupuntur. Jadi tusuk saudaraku di ujung kepala. Ya pertama kita ngeri-ngeri juga, tapi melihat tusuk enak-enak sama kita. Tusuk di kepala, tusuk di jari sini, tusuk di tulang kering situ, saudaraku yang ngasih. Puji Tuhan, 3 kali tusuk langsung segar. Sekarang hampir kurang lah vertigonya ya. Jadi kalau saudara yang rasa-rasa agak kurang enak, mungkin perlu tusuk-tusuk. Bilang orang dikirakan, kayaknya lu perlu tusuk-tusuk sedikit deh. Tunggu kakak dokter pulang. Oke, baik, puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita masih di satu topik besar yang kita percayai Tuhan sedang memberikannya bagi kita. Ada amin? Saudaraku yang kasih, bahwa tahun 2026 sampai 2034 itu adalah momen darurat bagi gereja Tuhan. Ini waktu yang sudah sangat dekat, sudah sangat sempit. Darurat, saudara tahu, itu sangat cepat, semua serba, saudaraku. Namanya juga darurat, saudaraku. Kalau sudah darurat, berarti itu situasi yang sangat tidak mengenakan. Dan waktu sudah memang begitu, saudaraku yang kasih. Believe or not, Jesus will coming soon. You mau percaya atau tidak percaya, Yesus pasti akan datang. Namun saya bersyukur bahwa kita sangat yakin Tuhan akan datang dan kita sudah siapkan hidup kita. Ada amin? Ya, kalau Tuhan belum datang, kita yang akan pergi ketemu Tuhan. Ada amin, saudaraku? Ya, we don't know about our life. Kita tidak tahu bagaimana dengan hidup kita. Tapi itulah saudaraku yang kasih. Setiap hari, setiap saat, saudaraku yang kasih, adalah sangat baik bagi saya dan saudara untuk selalu mengingatkan diri sendiri bahwa ini waktu darurat. Kalau saudara sampai Maret, sampai matahari terbenam, I don't know, saya tidak tahu apa yang terjadi tomorrow, besok. Tapi tetap cepatlah bereskan dan selesaikan. Mungkin tidak akan selesai hidup kita. Kalau saudara masih marah-marahan, saudara masih simpan sesuatu, lalu saudara anggap itu biasa-biasa saja, so sorry saudaraku yang kasih. Waktu ini terlalu cepat. Jangan biarkan penyesalan itu selalu datang terlambat dalam hidup kita. Ada amin? Karena itu selalu ingatkan, remind yourself. Ingatkan diri kita sendiri, saudara. Saya harus selalu ingatkan diri saya. Saya tidak boleh marah, saya bukan tidak boleh marah, bukan. Tidak boleh simpan marah, ya. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh simpan kecewa, tidak boleh semua. Saya ingin nikmati hidup saya, kalaupun ini hari-hari terakhir buat saya.
Halo, ada amin? Karena itu saudara, mari sebagai keluarga Victory Life Community, sebagai orang-orang yang percaya takut akan Tuhan, ini waktu darurat. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, kita juga sedang bicara untuk tahun ini, tahun 2026. Kurang tanggap. 2026. Nothing is impossible. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Baik, dan hari ini kita coba akan bahas tentang legasi kita Kupanggo dengan satu tema, dari jiwa baru menjadi murid Kristus. Nah, saudara yang kekasih, from a new soul to a disciple of Christ. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini, ayat yang tadi barusan kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, tadi saya bilang ayat ini untuk saya dan juga untuk saudara, untuk orang di sebelah kiri kanan saudara, untuk kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengakui murid sebagai murid Tuhan. Ayat ini layak kita miliki dalam hidup kita. Ayat ini layak kita praktekkan dalam hidup kita. Ayat ini harus kita implementasikan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, karena itu setiap jemaat Victory Life Community memerlukan pemahaman yang benar ketika seseorang hadir di tengah-tengah kita sebagai orang yang baru pertama dalam gereja Tuhan, dalam komunitas keluarga Allah di tengah kita. Kalau minggu lalu kita belajar betapa satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Halo, ada amin? Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Yaitu siapa? Saya dan saudara. Bilang orang di kiri kanan, kamu ternyata berharga di mata Tuhan. Haleluya, ada amin? Jangan sia-siakan orang di sebelah saudara. Bilang orang di kiri kanan, kamu penting bagi saya. Ya, tolong bilang, saya belum dengar saudara bilang di kiri kanan. Bilang. Ini belum bilang. Kamu penting bagi saya. Haleluya, ada amin? Iya. Satu jiwa penting saudaraku bagi kerajaan Allah. Kenapa? Karena tadi kita dengar, satu jiwa membawa dampak kekekalan, membawa dampak berantai. Dan itu yang Tuhan rindukan. Makanya saudaraku yang kasih, satu jiwa bertobat, surga bersuka cita. Yesus rela kasih tanggal 99, cari yang satu. Itu luar biasa saudaraku yang kasih. Dan satu jiwa itu seharga dunia. Bayangkan, kalau saudara tidak lihat keluar, lihat dalam diri sendiri. Saya ini seharga dunia loh. Haleluya, ada amin. Beta begini-begini seharga dunia. Bisa lihat wajah di cermin sambil bilang begitu. Sehingga sudah jual murah lah ya. Hanya modal senyum, saya ente tawarnya di rumah. Haleluya. Paham maksud saya? Ya. Karena kita seharga dunia. Setiap orang seharga dunia. Lah kalau begitu saudaraku, bagaimana kita memperlakukan orang lain, kita memperlakukan hidup kita. Kenapa? Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Yesus bahkan rela mati kalau ada satu orang saja di dunia ini yang belum bertobat. Yesus rela hanya untuk satu orang. Betapa berharganya kita. So dengar, ini bukan lip service untuk menghibur saudara. No. Ini hanya untuk membuat telinga saudara enak. Baik ya? No. Ini kebenaran. Dan ini sesungguhnya. Kalau saudara masih belum bisa lihat diri saudara begitu berharga, belum bisa lihat orang lain di sisi saudara berharga, lihat suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara berharga. Wah, kalau Yesus saja lihat kita berharga, lihat orang lain di sekeliling kita berharga, bagaimana mungkin saya dan saudara tidak melihatnya? Karena itulah saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sahabat baru, jiwa baru bukanlah sekedar penambah ramai dalam ibadah raya. Bukan. Ini esensinya. Ini kebenaran yang harus kita pahami bersama. Sehingga kita rindu, kita benar-benar tahu menghargai,
tahu memperlakukan sesuatu orang khususnya saudaraku yang kasih, sebagai sesuatu yang benar-benar Tuhan juga cinta, Tuhan juga mengasihi. Saya ngomong begini hati saya bergetar saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi setiap orang saudaraku yang kasih. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ada 3 poin penting yang akan kita bicarakan dari tema From a New Soul to a Disciple of Christ pagi hari ini. Yang pertama saudaraku yang kasih, jiwa baru harus diterima dan dibangun dalam komunitas. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42 kita baca di sana sebuah cerita yang sangat spektakuler saudaraku. Ketika rasul-rasul pada zaman itu, saudaraku yang kasih, Petrus berkhotbah dan saudaraku dengar, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan khotbah Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah orang-orang percaya bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang kekasih, ayat ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Namun hari ini saudaraku yang kasih, saudara bisa bayangkan satu revival yang sangat luar biasa terjadi di zaman mula-mula ketika pencurahan Roh Kudus. Sekali khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat. Saudara bisa bayangkan 3.000. Itu dicatat luar biasa. 3.000 itu bukan sedikit saudara. Kita hampir 300, 200, ini sudah cukup banyak. Apalagi 3.000. Satu gor tampung 3.000. Dan hari itu saudara bisa bayangkan, rasul-rasul, murid-murid Tuhan membaptis 3.000 orang. Saya yakin Petrus dan kawan-kawan keluar tuh agak kaku dari dalam air karena dingin saudaraku yang kasih. Ya, 3.000 orang mereka baptis saudaraku. Satu orang baptis berapa itu? Image. Bayangkan saudaraku yang kasih. Namun setelah itu saudaraku yang kekasih, mereka tidak berhenti di euforia setelah bertobat. Haleluya. No saudaraku yang kasih. Mereka tidak selesai di situ. Mereka melanjutkan apa yang mereka terima hari itu dari Petrus. Waktu mereka mendengar Yesus mati buat mereka, Yesus bangkitan hidup buat setiap mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mereka memberi diri mereka, 3.000 orang itu selalu bertekun bersama-sama dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wow, saudara bisa bayangkan 3.000 orang di situ saudaraku yang kasih. Lebih dari satu kelurahan. Ibu RT di sini di mana? Halo Ibu RT. Ibu RT Fatu Feto. Ibu RT masyarakat berapa orang? Oh Ibu RT ada di luar. Baik saudara, nanti Pak RT saja. Itu saudara bayangkan, satu RT berapa orang? Ya ada 3.000 orang. Yang mereka lakukan saudaraku yang kasih adalah supaya mereka terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Itu rahasianya. Halo, ada amin. Karena itu kebersamaan kita dalam sebuah komunitas bukan sekedar bikin ramai komunitas, bukan sekedar buat kursi gereja panas dan hangat di musim hujan seperti ini. Bukan, tetapi untuk membuat kita bisa bertumbuh bersama-sama. Makanya orang di kiri kanan saudara itu penting bagi kerajaan Allah dan penting bagi engkau. Kenapa? Karena dia berkontribusi untuk saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh tepuk orang di kiri kanan sekali lagi. Kamu penting bagi saya. Haleluya. Ada amin.
Terlepas dari segala kekurangan, terlepas dari segala kelemahan kita sebagai manusia. Saudara nggak usah bilang begini, kok dia sah begitu mah, kok dia sah begitu. Oh it's okay, saudara. Karena kita masih manusia, belum malaikat. Tetapi dengar, setiap orang memberi kontribusi yang besar dalam hidup saya dan saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu pertumbuhan tanpa pemuritan akan melahirkan Kristen yang rapuh. Makanya ayat 42 tadi dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kalau ayat 41 berbicara tentang pertambahan jiwa, maka ayat 42 langsung berbicara tentang ketekunan dalam pengajaran dan persekutuan. Artinya Tuhan tidak pernah memisahkan penuaian dari pemuritan. Saya dan saudara perlu bertumbuh. Saya dan saudara perlu punya sebuah keluarga rohani yang menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Secara jasmani kalau kita lahir, tidak ada seorang pun yang lahir tanpa keluarga. Betul saudara? Kita semua lahir dengan ada sebuah keluarga. Dan keluarga kitalah yang menolong kita untuk bertumbuh menjadi ganteng seperti ini, cantik seperti ini, punya sesuatu hari ini. Why? Kenapa? Karena kita punya sebuah keluarga. Tips keluar sedikit. Karena itu jangan sia-siakan your family. Family is your landing. Keluargamu adalah tempat terakhir engkau akan pulang. Halo, ada amin? Halo, ada amin? Hidup orang saudara. Tatoki, piring dan kube itu barang biasa. Tetapi dengar, keluarga kita sangat menjadi tempat yang aman bagi saya dan saudara. Terbang, Bapak John kemarin bilang, mau terbang tinggi sampai manapun, mau hebat sampai manapun, mau hanya keluarga yang kembali akan menerima saudara. Karena itu cintai keluargamu. Halo, ada amin? Halo, ada amin? Cintai keluargamu. Karena itulah saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini penting buat saya dan saudara, bahwa kita perlu sebuah keluarga rohani untuk tempat kita bertumbuh bersama-sama. Kenapa? Karena di zaman akhir ini saudaraku yang kasih, tekanan iman makin besar. Saudara lihat, kita mudah sekali saudaraku yang kasih. Orang mudah sekali terombang-ambing. Beta berdoa Pak Pendeta, aduh pakai puasa lah, aduh minta dukungan doa hamba Tuhan, maka ini belum berubah. Kalau Tuhan terlalu lama biar beta sayang lebih dahulu. Nah, saudara lihat, tekanan iman yang makin besar membuat orang hampir bahkan Alkitab berkata saudaraku yang kasih, di akhir zaman hampir orang benar. Jadi kalau kita tidak punya, ya saya bilang saudara, kadang-kadang Tuhan, kita perlu orang untuk encourage kita, untuk kuat kita bersama-sama. Karena tekanan iman yang begini makin besar saudaraku yang kasih. Bahkan saudaraku yang kasih, ajaran-ajaran palsu itu makin banyak yang muncul pada zaman akhir. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan itu pasti terjadi. Bahkan sangat halus. Beda-beda tipis saja saudara. Kalau kita tidak benar-benar dalam Tuhan, makanya saudaraku yang kasih bagi saya, back to Bible. Kembali ke Alkitab lebih baik daripada, tidak berarti tidak baca yang lain saudara tidak dengar, tapi kembali kepada Alkitab. Perenungan Alkitab saudara kembali baca. Karena di sini yang akan membuat kita kuat dan tetap bertumbuh, saudara. Wah, kalau saudara buka YouTube, tinggal scroll. Hari Minggu begini, saudara tinggal scroll. Mulai pendeta yang paling top, pendeta Keluaran, pendeta Kejadian, Keluaran, saudara tanggung-tanggung, saudara ke MTH, bla 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 bla.
Kami ini kan hanya pendeta kejadian, saudaraku yang kasih, bukan pendeta keluaran. Maka yang kami khotbahkan, yang kami sampaikan adalah hidup. Sebuah kesaksian hidup yang disampaikan. Makanya saya bilang, mimbar ini bukan panggung. Mimbar ini mesbah. Semua yang ada di atas mimbar ini adalah mesbah. Mesbah tempat hidup dipersembahkan. Bukan panggung untuk disaukan. Bukan. Ini mesbah. Hidup yang dipersembahkan di atas mesbah. Lalu hidup yang dibagikan di sana. Roti kehidupan seperti Yesus yang dibagikan. Karena itu jangan pernah main-main dengan ini mesbah. No soul here. Bukan soul, bukan. Hidup yang dipersembahkan. Hidup yang berdarah-darah yang dipersembahkan. Sehingga ketika engkau angkat tangan, urapan itu mengalir. Kenapa? Karena ada kehidupan. Ada urapan yang mengalir ke sana. Dan itu yang dibutuhkan, saudaraku yang kasih. Ini mesbah. Saudara lihat, makanya saudara bersyukur. Saudara tahu siapa pendeta saudara. Saudara tahu hidupnya, jatuh bangunnya saudara tahu, kelemahan dan kekurangannya saudara tahu. Tapi kalau saudara masih cinta, saudara masih setia, saudara masih mendengarnya, I want to say you, I want give you time for you. Saya ingin berikan jempol buat saudara. Saudara orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat dirimu sendiri. Haleluya. Karena itu saudara perlu komunitas. Supaya pengajaran-pengajaran palsu tidak masuk ke dalam pikiran saudara. Saudara tetap cinta Tuhan. Dari mimbar ini kami hanya ingin menyampaikan supaya engkau cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau beri hidupmu sepenuhnya untuk Dia. Hanya Tuhan yang engkau percayai dalam hidup. Hanya itu yang disampaikan dari sini. Supaya engkau makin mengasihi Tuhan, melayani Dia dalam hidupmu. Tidak ada yang lain. Bahkan tantangan hidup pun makin berat, saudara lihat. Beras sekarang sudah naik harga. Yang 10 kilo kemarin 100.000, sekarang sudah 172.000, 10.000. 10 kilo. Sedikit lagi 10 kilo 250.000. Pegang uang 1 juta ini di pasar soalnya belanja apa-apa. Betul ya mama-mama? Pegang sedikit ibu saya. Pegang 1 juta nih, dulu 1 juta kita rasa besar. Sekarang 1 juta ente belanja. Tantangan hidup makin berat. Kalau saudara tidak semakin menguatkan iman saudara, semakin mengokohkan iman saudara untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Allahku akan memenuhi keperluanmu. Maka dengar, engkau mungkin akan goyang. Saya sudah kerja keras Pak Pendeta, saya sudah lakukan ini, tapi hasilnya, dengar, kalau engkau lakukan itu dengan percaya kepada Tuhan, Dia sanggup membuat apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Haleluya. Dia pelihara hidup kita, Dia jaga kita. Tantangan hidup yang makin berat yang kita alami dalam hidup ini, belum lagi saudaraku anak-anak yang bertumbuh. Masa remaja mereka kasih kuliah, sekolah dan lain-lain. Wah, sekarang tidak sembarang main pukul saudara. Dulu di ujung rotan ada emas, sekarang di ujung rotan ada penjara. Oh ya, orang lihat. Itu tekanan hidup yang berat membuat seorang anak SD 8 tahun berkata, "Mama jangan sedih, beta akan pergi selamanya." Hanya karena tekanan hidup yang berat. Anak kecil 8 tahun, bisa usia 8 tahun, bisa rasakan betapa tekanan hidup yang berat. Apalagi waktu yang tua begini. Nah, kalau kau sudah punya iman yang cukup untuk percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong keluarga saya, Tuhan pasti tolong anak-anak saya, Tuhan pasti bawa mereka sesuai rencana Tuhan. Gak mungkin Tuhan, janji firman-Mu anak cucu orang benar akan meminta-minta roti. No way Tuhan, no way. Karena saya percaya Tuhan saya hidup. Haleluya. Ada amin. You must believe.
Engkau mesti sadar, waktu engkau keluar masuk di rumah, Tuhan ada di rumahmu. Dia perhatikan engkau dengan segala keterbatasan kekuranganmu. Dia tidak pernah tutup mata, bro. Dia tidak pernah tutup telinga. Never, never, never. Tidak pernah. Kalau hari ini engkau sedang khawatir tentang banyak hal dalam hidup, buka matamu. Bilang, Tuhan, singkapkan seperti Elisa berdoa buat bujangnya. Buka mata rohani supaya dia melihat yang menyertai kita lebih banyak. Buka matamu supaya engkau lihat bahwa Tuhan sertai engkau di rumahmu. Tuhan sertai engkau di tempat pekerjaanmu. Tuhan sertai engkau dalam membimbing, mendidik anak-anakmu. Tuhan sertai. Hear me please, I want to say this. Saya ingin bilang kepada saudara, ini hati Bapa buat saudara. Ini hati Bapa buat engkau yang sedang khawatir. Ini hati Bapa buat engkau yang sedang gelisah. Bapa peduli dengan setiap hidupmu. Beri tepuk tangan yang paling baik buat dia. Taruh tangan kananmu di dada, bilang, Pak, terima kasih karena engkau mengasihi saya. Haleluya. Itu jaminannya bagi kita. Dengan menghadapi tantangan yang berat di hidup ini, persoalan-persoalan dunia yang makin kompleks, kita tidak punya andalan siapapun kecuali Tuhan dalam hidup kita, kecuali Yesus dalam hidup saya dan saudara. So kita sudah percaya Tuhan, lanjutkan percaya kita, peganglah apa yang kau punya dalam mempercayai Tuhan. Jangan biarkan setiap janji firman-Nya berlalu dengan sia-sia dalam hidupmu. Izinkan firman itu jadi nyata. Izinkan firman itu hidup di keluargamu, di masa depan anak-anakmu, di pekerjaanmu. Izinkan. Karena saya percaya firman-Nya masih berkata, Dia akan membuat tanda perbedaan dengan orang-orang di sekelilingmu. Katakan amin. Jadi kalau hari ini belum terjadi sesuatu, sabar, sabar. Satu hari engkau akan menyaksikan dan melihat itu. Karena itu saudaraku yang kekasih, jiwa baru yang tidak dimuridkan akan mudah goyah, tersesat, bahkan meninggalkan iman. Kisah Rasul 2 ayat 41-42 yang kita belajar hari ini adalah sistem perlindungan rohani dari Tuhan bagi jemaat. Ketika kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kita berkumpul bersama-sama, saudara, itu mengcover kita. Pengkhotbah bilang, berjalan kedua orang, bila mereka tidak sepakat, bagaimana kalau satu jatuh, satu akan menguatkan. Bilang orang di kiri kanan, beta perlu membahu untuk topang beta. Haleluya. Banyak orang datang ke gereja, tapi hanya pemuritan yang akan membuat mereka bertahan. Karena itulah saudaraku yang kekasih, saya bersaksi bahwa sampai hari ini 35 tahun saya cinta Tuhan. Karena saya bertumbuh dalam sebuah komunitas yang baik. Saya memilih untuk tetap bertumbuh dan setia, karena saya tahu saya bisa kuat hari ini. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Saya tidak punya apa-apa kecuali saudara. Betul. Thank you Pak. Sorry, I'm emotional. Bukan karena saya hambat, betul. Tapi saya sadar saudaraku yang kasih, semua yang saya punya hari ini, saya bisa bahkan bisa kuat, bisa eksis, bisa begini. Tiap kali saya doa, hanya ada wajah saudara melintas di mata saya. Karena saya bisa rasakan apa yang saudara rasakan. Saya bisa rasakan pergumulan saudara. Kami gembala-gembala merasakannya sangat. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena kami sadar, pertama kali saya ikut Tuhan, mencintai Tuhan di kampus, saudaraku yang kasih, saya diancam teman-teman.
Mereka suruh saya berhenti. Mereka kirim orang ke rumah untuk sampaikan. Bahkan teman-teman dari Protestan pun datang ke rumah untuk bilang, hei hati-hati John, lu ikut-ikut yang begitu tuh sesat. Bahkan mama saya pernah berdiri di depan pintu sambil berteriak, lu kalau ikut-ikut model begini lu mati orang kubur lu kayak anjing. Waktu saya dalam ketakutan, teman-teman di komunitas saya, mereka ambil waktu untuk doa dan puasa bagi saya. Waktu saya dengar mereka doa dan puasa, roh saya bernyala-nyala. Saya makin cinta Tuhan. Saya bilang tidak, sekali Yesus tetap Yesus, sekali merdeka. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sampai hari ini saudaraku yang kasih masih tetap dimuridkan. Dimuridkan untuk apapun. Berkeluarga, menikah. Menikah pertama nih saudaraku, saya pikir kita menikah ini kan sesama anak Tuhan. Ini staf juga di gereja, jadi kami pasti baik-baik saja. Kok malaikat saudaraku yang kasih. Kok ini kita ketemu malaikat ya malaikat. Orang gereja. Saudaraku yang kasih, piring dan sendok sama bunyi malulai. Ya saudara, halo ada amin. Ya saudaraku yang kasih, saya bilang Tuhan deh, ini tiba-tiba perang. Saya lari datang dia bilang, Pak John minta maaf beta saya pimpin pujian. Lu kenapa? Satu asrama dengar kau tombak kalai. Kau kan tinggal di asrama. Siapa yang mau kalai kau? Tunggu, mari kau tombak di laut, kau tombak kalai di laut. Itu emosi itu saudara menjawab sudah toh. Nah tinggal di asrama, di satu asrama dong tahu semua. Baru besok beta angkat suara pimpin pujian. Salam. Dong bilang kemarin tiap piring ada babunya boy. Saya bilang beta malu. Kayaknya besok jadi kesaksian Pak Pendeta, Pak John. Dia bilang biasa saja. Semua orang begitu. Pendeta juga manusia. Yang setuju katakan, yang pernah alami teriakan, bilang ketong sama. Haleluya, ada amin. Hai puji Tuhan. Bertengkar malam-malam di kamar sebelah ketok jendela. Ini jam 1 bro. Waktu ada orang tua tidur. Siapa? John kak. Kenapa? Biasa. Nah luda-luan nanti ke tompi kamar. Datang kamar, nasihat panjang lebar, suara kau yang kasih. Pelan-pelan bertumbuh. Pelan-pelan bertumbuh. Kenapa? Karena dimuridkan. Saudara yang sedang masuk rumah tangga masih baru-baru, perlu mentor. Jangan lari ditampal lain. Apalagi pulangkan saja aku. Kalau saudara pulang, mama bilang besok bilang saluta. Sabtu lu pilih itu laki model begitu. Buang sandia, mama masih bisa kasih makan lu deh lupa pulang. Itu kalau pulang Pima. Tapi kalau saudara pulang pipa pendeta dia bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Sabar dan bertekunlah. Pulang kembali anak. Lu supili tanda petik di bawah. Dan Tuhan pasti bisa menyelesaikannya bagi kita. Buktinya kita masih duduk rame-rame di sini. Duduk pasangan-pasangan. Halo ada amin. Bilang orang kiri kanan, ternyata lu manis. Haleluya. Iya saudaraku, itu proses. Semua proses pemuridan yang kita lewati saudaraku yang kasih. Karena itu gereja zaman akhir harus kuat. Bukan hanya di ibadah minggu, tapi juga di rumah. Seperti dua sayap burung. Orang bilang burung Raja Wali. Ibadah raya dan komsel harus seimbang. Kalau satu saja yang rame, saudara yang kasih, maka percayalah saudara akan patah di tengah. Tapi kalau satu dua sama kuat, saudara ibadah komunitas yang kuat, kita banyak begini saudara yang kasih, kita tidak bisa terlalu touching lebih dekat talking with tidak bisa. Kecuali kita ada komunitas kecil yang kita curhat. Hei dengar, laki-laki, halo, Anda juga perlu bicara sesuatu.
Jangan pernah diam. Saudara pernah mendengar itu tahun lalu tentara hebat bunuh diri gara-gara tidak bisa curhat. Kan orang bilang laki-laki itu boleh menangis, laki-laki itu harus kuat tegar. Maka semua laki-laki harus pasang. Ada masalah tuh diam. Terakhir gantung diri di pohon tomat. Baru orang tak kucu. Dengar laki-laki. Jangan anggap perempuan saya sudah kan kata laki-laki kalau kata mulut kayak perempuan. Salah saudara. Izinkan suamimu untuk ngomong. Lebih baik dia ngomong dan selesai ketimbang dia simpan di hati lalu diakhiri di bawah pohon. Saudara pilih mana? Makanya orang di luar sana kalau pasang telinga untuk dengar suamimu manis, iya Pak, terus Pak. Wih Pak, iya Pak, beta turut simpati ya Pak Besok dia datang, beta cuma cerita lain. Masih ada satu lagi, masih ada dua lagi, masih ada tiga lagi, masih ada empat lagi, dan seterusnya. Yang rugi ente. Baru ente bilang begini, kok saya cerita di beta? Kok cerita di ibu? Sudahlah, sudahlah. Belum lu dia sampai bilang toh. Itulah. Akhirnya dia mau cerita, dia jadi baca cerita. Buka hati seluas samudra. Bilang papa hatiku terbuka untukmu. Katakan sejujurnya. Apa mungkin? Kalau dia jujur jangan marah. Halo ada amin. Ada kalau dia mulai jujur mah. Wih, beta pun satu di kantor ini telan. Perempuan siapa tuh? Tunggu dia. Mana dia HP? Akhirnya dia bilang besok-besok jujur lagi. Kalau dia jujur Pak, dia tuh wih Pak ada perempuan. Wih, memang kok beta laki ganteng. Beta laki mantap, maka semua nona lihat tuh beta bangga. Dan semua kalah beta sampai menang. Halo istri-istri. Hanya satu orang saya ngamen. Halo istri-istri. Suamimu yang engkau yang menangkan dia. Katakan amin. Amin Sinta. Ya. Ayat 46 dari Kisah Rasul 2 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Gereja mula-mula bertumbuh di rumah-rumah dan bukan hanya di bait Allah. Karena itulah saudaraku yang kasih, pemuritan Komsel itu bersifat relasional, hubungan dan kontekstual dan berkelanjutan. Artinya saudaraku yang kasih, Komsel harus memberikan jalan keluar atas setiap kebutuhan dan persoalan. Kelompok kecil kita menjadi tempat jawaban di mana kita ada di sana saudaraku yang kasih, menolong kita bersama. Nah kalau Komsel belum dapat solusi, maka saudaraku dapat dibawa ke pemimpin lebih atas. Dan lebih dahsyat lagi kalau saudara bisa sampaikan itu ke Bapak Gembala Semarang. Langsung saudaraku di nomor WA kita, saudaraku nomor HP beliau 24 jam Bapak Gembala dan Ibu Gembala sudah terbuka. Saudara kontak kapan saja. Beliau siap untuk dengar apapun yang sedang kita hadapi. Karena itu saudaraku yang kasih, mari bangun komunitas yang kuat di antara kita. Sekali lagi saudaraku yang kasih, kita keluarga. Ada amin. Saudara ada di sini, kita bersyukur gereja di tempat saudaraku dari pertama dirintis, dimulai, kita selalu berpikiran dan kita selalu kasih nilai-nilai ini. We are family. Kita keluarga. Karena itu saudaraku jangan malu-malu untuk sampaikan apapun di tengah-tengah keluarga. Di zaman akhir gereja akan menghadapi tekanan sistem dunia, keterbatasan ruang publik, bahkan tantangan generasi digital yang hari ini saudara tahu, saudara AI sangat luar biasa. Saudara dapat mengubah foto saudara menjadi yang paling keren, saudara. Profil saudara bisa berubah. Orang lihat, wih sih, ganteng. Gara-gara AI, saudara lihat. Dan dalam posisi buat apa saja. Dan berhati-hati saudaraku, hari ini orang bisa potong kepala lalu pasang tubuh orang lain. Dan itu kelihatan sangat asli. Bahkan saudaraku kasih bisa pakai, ini saya khotbah, suara saya direkam, lalu pakai suara mulut saya, wajah saya untuk ngomong. Rasanya saudaraku yang kasih, kita hampir tidak bisa main Facebook lagi, apalagi suka main FB Pro.
Sudah peduli kok dengan FB Pro. IG, Twitter, rasanya sesuatu mau mulai. Kenapa? Be careful, kita sudah mulai sangat takut untuk main itu. Kenapa? Karena bisa saja itu jadi. Tapi kalau orang sekarang dia foto habis dia tulis berita besar-besar, dicari orang ini bla 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 bla, potong takuju. Berita yang tidak betul bisa dibuat-buat menjadi berita yang betul. Sekarang nih, kalau kita termakan dengan itu semua, maka saudaraku yang kasih, itu bisa hancurlah hidup kita. Karena itulah saudaraku yang kasih, mari di momen 2026-2034 ini, kita sekali lagi gereja ini, jemaat Tuhan, keluarga ini di tempat ini, mendeklarasikan menetapkan sebagai waktu yang darurat. Apa maksudnya? Kita nonton video ini sebentar. Guys, ngeri banget ini guys. Perang Dunia 3 udah resmi ya, bukan wacana lagi, tapi memang sudah terjadi. Nah, buat teman-teman kan kemarin udah tahu lah ya, yang namanya Donald Trump kemarin itu sudah resmi mau ambil alih Greenland. Donald Trump juga udah resmi mengenakan tarif buat negara-negara Eropa yang mengakibatkan negara sekutu di NATO itu murka, marah sama Donald Trump. Dan lebih gila lagi, Donald Trump gak berhenti sampai di situ. Donald Trump juga udah resmi menarik Amerika Serikat dari PBB. Donald Trump juga nggak mau lagi memberikan pendanaan, nyumbang duit buat organisasi-organisasi yang cinta lingkungan. Stop cinta lingkungan. Kenapa? Karena Amerika Serikat mau berangkat perang, mau ngebom negara lain. Lu ngebom negara lain masih mikirin pohon kan aneh. Makanya lu gak usah heran ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau alias Kementerian Pertahanan di Amerika Serikat yang selama ini lu tahu kan ada Pentagon, itu udah resmi namanya berubah. Tadinya yang namanya Department of Defense sekarang itu udah berubah guys menjadi Kementerian Perang. Yang namanya konflik antar negara itu juga sebetulnya sudah mulai terjadi di mana-mana loh. Hari ini Thailand resmi sudah menggila, dia membombardir Kamboja, sekolah dibom, gedung-gedung perumahan dibom, 3 juta orang harus kabur jadi korban perang di Kamboja. Brutal, perang Rusia dengan Ukraina berlangsung detik ini. Sudah terus berlanjut selama 1425 hari. Gak berhenti sampai di situ. India dan Pakistan juga masih hobi saling bunuh guys. Meskipun ya mereka pakai drone nih. Dan ini juga terjadi di Timur Tengah, Iran dan Israel. Ya lu udah tau lah dari kemarin tuh tahun lalu saling lempar rudal. Kalau lu pergi ke Belanda hari ini di pinggir-pinggir jalan pemerintah bagikan buku apa? Buku panduan untuk menghadapi keadaan darurat. Jadi ada 5 krisis nih yang diidentifikasi oleh pemerintahan Belanda. Yang pertama adalah krisis cyber alias cyber attack, serangan digital. Karena begitu terjadi serangan digital semua sistem down, mati. Sistem informasi mati, sistem perbankan mati. Lu gak bisa transfer duit, lu gak bisa ke ATM. Sistem pembayaran kasir-kasir mati, kacau, pasti chaos. Lu harus siap. Ini adalah ancaman digital. Nah yang kedua, gangguan listrik besar-besaran alias total blackout. Maksudnya listrik mati guys. Lu harus siap. Begitu listrik mati selama 72 jam, apa yang lu lakukan? Gak bisa nyalain TV, gak bisa nyalain lampu, gak bisa masak nasi, gak bisa mandi air panas. Lu harus siap. Yang ketiga apa? Krisis karena bencana alam dan perubahan iklim yang ekstrim bakal makin parah di Eropa. Jadi lu harus siap kalau jalan putus, jembatan ambruk, makanan gak bisa masuk, air bersih hilang. Lu harus siap bertahan hidup di rumah lu sendiri. Wajib. Krisis apa lagi yang keempat? Gangguan logistik alias supply chain. Ya tadi, bisa karena jalanan dibom, bisa karena pabrik-pabrik banyak yang dibakar, bisa karena truk-truk gak bisa jalan. Apalagi krisis yang kelima, krisis geopolitik di Eropa. Eropa sekarang udah terpecah-pecah, terkafling-kafling, memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika Greenland diserang, banyak negara-negara yang nggak mau bantuin Greenland. Bahkan ada negara yang acting mau bantuin belakangan malah narik pasukannya dari Greenland. Nah balik lagi nih guys, ini penting nih. Sebetulnya Indonesia udah siap belum nih menyambut Perang Dunia 3? Masuk ke fase super krisis guys. Presiden Prabowo itu udah sempat berulang kali mengingatkan bahwa Indonesia memang harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan lu bisa lihat lah dari sini jangan-jangan nih kode nih dari Prabowo bahwa Indonesia harus siap menyambut Perang Dunia 3. Lu bisa lihat kutipan dari CNN. Prabowo udah bilang sendiri loh bahwa situasi dunia saat ini is in a very dangerous time. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, oh this is very dangerous time, very dangerous time.
Makanya teman-teman, lu jangan heran kalau program prioritas Indonesia itu wajib sukses ya, swasembada pangan. Prabowo pengen Indonesia itu bisa swasembada pangan dan energi. Karena ketika situasi krisis terjadi, kita negara-negara di dunia ini pasti mulai tutup diri. Ketika terjadi perang, lu jangan berharap Vietnam masih mau jual beras ke Indonesia, Thailand mau kirim makanan ke Indonesia. Enggak ada. Semua orang bakal memikirkan dirinya sendiri. Makanya gue happy nih, program pertama pemerintah bisa kelar swasembada pangan. Kita beruntung kita dapat Menteri Pertanian yang oke. Bahkan menurut FAO, lembaga tertinggi dunia punya PBB, itu Indonesia wahid guys, nomor wahid. Kita akhirnya bisa mencatat stok beras tertinggi sepanjang sejarah di dunia. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Menurut FAO, cadangan beras kita wajib cukup bertahan kalau terjadi krisis selama 1 bulan ke depan, standarnya FAO. Makanya jangan heran, Jepang cadangan berasnya cukup untuk 3 bulan ke depan. Vietnam, Thailand cadangan berasnya cukup untuk 4 bulan ke depan. Negara Cina, ini hebat nih Cina. Cina cadangan berasnya cukup untuk 6 bulan ke depan. Nah, negara Indonesia gimana guys? Nah, tadi kan udah lihat cadangan beras kita itu cukup ada sekitar 12,5 juta ton beras. Yang kalau lu bagi dengan 1,84 juta ton, sebetulnya cadangan beras kita cukup untuk 6,8 bulan ke depan, alias hampir 7 bulan. Jadi selamat nih, congrats nih buat rakyat Indonesia ya. Kalau terjadi perang nuklir hari ini, swasembada pangan. Terjadi perang nuklir di dunia ini, lu at least masih bisa makan beras guys sampai 7 bulan ke depan, jauh di atas standar FAO. Dan yang paling penting guys, menurut kalian semua, apa sih yang sebaiknya dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi Perang Dunia III yang sudah kita masukin itu? Iya, itu informasi bagi kita. Tetaplah berdoa buat Indonesia. Amin. Ambil waktu saudara di menara doa untuk selalu doakan Indonesia, supaya Pak Prabowo, menteri-menteri bisa benar-benar persiapkan Indonesia menghadapi krisis yang demikian. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, gereja yang hanya kuat dalam ibadah raya akan mudah tergoncang. Gereja yang kuat dalam pemuritan akan tetap hidup meski tanpa panggung. Kisah Rasul 2 ayat 41-42 tadi membuat gereja fleksibel, tahan uji dan siap menghadapi akhir zaman. Ingat, gedung ibadah bisa tutup, tapi gereja yang dimuridkan tidak bisa dihentikan. Amin. Gereja semakin dihambat, semakin merambat. Saudara lihat ini gambar, saudaraku, rumput liar di tengah beton, saudaraku yang kasih. Ya, bayangkan rumput liar yang tumbuh di sela-sela beton keras. Beton dibuat untuk menghentikan pertumbuhan, tapi rumput liar tidak perlu ruang besar. Ia tidak tumbuh tinggi dulu, tapi merambat, menyusup dan menyebar. Semakin ditekan, semakin kuat, semakin banyak dan semakin luas. Ada amin? Agar itu saudaraku yang kasih, mari 2026 kita semakin dalam, semakin cepat, semakin luas, dan tidak ada yang mustahil. Karena itu saudaraku yang kasih, dalam Kisah Rasul 8 ayat 1-4, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya. Lanjut, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, lihat betapa murid-murid rasul-rasul pada zaman itu, mereka tersebar ke seluruh dunia, kemana-mana, karena mereka dianiaya. Tetapi proses aniaya yang mereka lewati tidak membuat mereka mundur, tetapi di mana mereka berada, gereja dibangun, Injil diberitakan, banyak orang bertobat. Kekristenan harus seperti ini, semakin dihambat, semakin merambat. Katakan amin. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bagi saya dan saudara, Kupanggung memberi makna bagi kita bahwa setiap orang yang kita menangkan tidak boleh dibiarkan untuk berjalan sendiri. Komsel atau keluarga rohani adalah pintu pertama bagi saya dan saudara untuk menerima setiap orang-orang yang baru mengenal Tuhan sebagai tempat di mana mereka akan bertumbuh, saudaraku yang kasih. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, perhatikan baik-baik, kita semua, ini bukan tugas para pemimpin saja, siapapun kita,
Pastikan saudara dalam sebuah komunitas, dan pastikan orang di sebelah kiri kanan saudara ada di dalam sebuah komunitas. Boleh tanya sekarang, lu Komsel ke belum? Tanya di kiri kanan. Kalau belum, maka saatnya untuk kita semua menggiring setiap orang masuk dalam Komsel. Kenapa? Karena kita harus punya sebuah keluarga rohani. Ada amin? Kita harus punya keluarga rohani. Karena itu Kupanggo berarti kita tidak hanya pergi, tetapi kita juga mau menyambut. Jiwa baru, sahabat baru perlu diajar untuk mengikut Yesus, bukan sekedar percaya. Dalam Matius 28 ayat 20 saudara sudah tahu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung bukan hanya baptis, tetapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tujuan gereja bukan hanya petobat, tetapi dengar, tujuan gereja adalah setiap orang menjadi murid. Bilang orang di kiri kanan, beta murid Tuhan. Haleluya. Dan kalau mau bertobat saja maka itu dia tobat. Tobat pagi, sore, kumat. Nah, kapan bisa jadi murid? Masuk dalam sebuah komunitas. Karena itu mari saudaraku yang kasih, kita buat sebuah keputusan. Waktu kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita rindu untuk mengalami perubahan-perubahan hidup kita. Setiap orang harus rindu untuk mengalami perubahan. Ya, memang tidak instan simsalabim, tidak saudara. Tapi setiap orang bertumbuh dan terus berubah hari lepas hari. Ada amin? Saya juga masih terus bertumbuh dan berubah. Tidak berhenti di sini, tidak. Tapi terus bertumbuh. Ada hal yang perlu saya berubah, saya harus berubah. Harus berubah. Supaya apa saudara? Saya bertumbuh. Hari itulah saudara, setiap kita harus lakukan itu. Murid Kristus diperlengkapi untuk memuridkan orang lain. Baca ini, bilang orang di kiri kanan, dengar, kamu adalah murid Kristus yang diperlengkapi untuk memuridkan orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2 yang tadi kita baca. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Karena itu saudaraku yang kasih, murid sejati tidak berhenti pada dirinya sendiri. Kalau ada amin. Kalau saudara murid sejati tidak berhenti di saudara, sudah beta saja. Murid kan, beta belum selesai Pak Pendeta, Pak John. Beta masalah safol. Kadang-kadang kita punya alasan klasik. Beta belum beres. Nah, karena ente belum beres, itulah maka Tuhan pakai untuk bisa bereskan orang lain. Halo. Saya punya satu catatan yang bagus. Alkitab bukan berisi tentang catatan orang-orang hebat yang menemukan Tuhan, tetapi Alkitab berisi catatan Tuhan yang hebat menemukan orang-orang yang pernah gagal dan jatuh dalam hidupnya. Jadi kalau saudara pernah gagal dalam hidupmu, saudara pernah jatuh dalam hidupmu, saudara pernah terpuruk dalam hidupmu, engkau layak dipakai Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi dia. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih, setiap murid didorong untuk bersaksi di rumah, di kantor, dimanapun saudara berada. Pemuridan menghasilkan pelipat gandaan, bukan ketergantungan. Kita harus memuridkan. Nah, karena itu Kupanggo adalah gerakan yang terus berjalan lintas generasi, dari generasi ke generasi. Semboyan Kupanggo, lihat saudara, baca sama-sama 2, 3. Kami pergi untuk memenangkan jiwa, dan kami membangun murid untuk mengubah kota. Saudara tahu Ananias? Saya tutup dengan cerita ini. Satu hari ketika dia sedang berdoa, Tuhan bilang, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Ketemulah seorang yang bernama Saulus. Muridkan dia, baptiskan dia dan muridkan dia. Ananias bilang, apa Saulus? Tuhan sonde salah kok. Tuhan, dia datang ke sini dengan bawa kuasa penuh untuk membunuh semua orang pengikut Tuhan. Bagaimana mungkin engkau menyuruh aku untuk pergi memuridkan dia? Tuhan bilang, pergi, beta ada mau pakai dia. Ananias taat. Taatkah saudara? Mau taatkah saudara? Untuk seseorang yang kita pikir
Ini akan membunuh, ini akan begini, akan begini. Maukah saudara taat? Gara-gara Ananias datang. Dan saya senang waktu Ananias pertama kali ketemu Saulus. Dia bilang begini, nanti baca di Kisah Rasul 9. Saulus, catat baik-baik kata ini, Saulus saudaraku. Kata saudaraku menjadikan Paulus keluarganya, menjadikan Paulus komunitasnya. Saulus menjadi komunitasnya. Gara-gara kata saudara itu membuat Saulus tenang dan percaya seseorang Tuhan sudah kirim bagi saya. Ananias tidak terkenal. Paulus terkenal menulis hampir sebagian besar Alkitab. Tetapi Paulus berhasil tulis dan memberi pewahyuan banyak hal karena ada seorang Ananias yang mau taat suara Tuhan, yang mau datang kepada Paulus dan berkata, engkau saudara, aku tidak buang engkau keluargaku, aku akan bersama-sama dengan engkau. Adakah Ananias di ruangan ini? Adakah Ananias di sini yang mau taat suara Tuhan, yang mau datang mencari Dia yang Tuhan sudah kirim bagi kita? Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Ya, mari kita sama-sama ucapkan deklarasi ini 2, 3. 2, 3. Saya dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk mengikut Yesus sepenuh hati. Saya mau dibentuk, diajar dan diubahkan. Saya adalah murid Kristus yang akan memuridkan orang lain. Apa yang saya terima dari Tuhan akan saya teruskan kepada generasi berikutnya. Hidup saya akan berbuah, pelayanan saya akan berlipat ganda. Nothing is impossible dalam pemuridan sejati. Dalam nama Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan.